Nah, coba kita lihat jawaban yang A, kita bahas bersama-sama. Saya biarkan ia hingga ia merasa lebih baik. Cukup bagus ya teman-teman ya. Kita coba lihat yang B. Mungkin ia butuh sendiri sebab ada masalah. Sepertinya yang B kurang tepat ya teman-teman ya. Yang C, saya tetap menyapanya apapun reaksinya. Nah, ini yang bagus teman-teman ya. Yang C ini yang bagus ya teman-teman ya. C lebih baik jawabannya daripada yang A ya teman-teman ya. Jadi apapun masalah kita dengan teman kita, sebisa mungkin kita tetap menyapanya ya, apapun reaksinya. Yang D, saya menyapanya sebisa saya. Oh, yang D ini jadi kurang tepat ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Saya tetap menyapanya apapun reaksinya. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Pak Reza. Nah, hari ini kita akan membahas soal-soal wawancara P3K 2024. Sebelum kita membahas soal, Pak Reza akan menjelaskan apa saja yang perlu teman-teman persiapkan sebelum menghadapi tes P3K 2024. Ya, ada 5 poin yang harus teman-teman persiapkan. Yang pertama, buat jadwal belajar dan alokasikan waktu minimal 30 menit setiap hari. Belajar secara konsisten, berlatih dengan soal ujian, evaluasi diri dengan mengikuti tryout, dan jaga kesehatan fisik dan mental teman-teman ya. Nah, selanjutnya Pak Reza akan menjelaskan mengenai kisi-kisi wawancara. Yang pertama itu integritas, dan yang kedua moralitas ya teman-teman ya. Soal nomor 1. Reaksi Anda ketika melihat seseorang dirundung adalah A. Saya akan membelanya jika ia lebih kecil dari saya. B. Saya akan membantunya jika aksi perundungan tersebut sudah berlebih dan di luar batas kewajaran. C. Saya membantunya terlepas dari perundungan. D. Saya akan menghubungi pihak berwajib agar saya selamat. Silakan di-pause dulu ya teman-teman ya. Dan silakan teman-teman mencoba menjawab. Cukup ya teman-teman ya, kita akan bahas bersama-sama. Di dalam soal menjelaskan Anda melihat bahwa ada seseorang dirundung. Ya, Anda melihat seseorang dirundung, apa yang akan Anda lakukan? Kita mulai dari jawaban yang A. Saya akan membelanya jika ia lebih kecil dari saya. Duh, ini berarti pilih-pilih ya teman-teman ya. Jawaban yang A ini kurang tepat ya teman-teman ya. Yang B, saya akan membantunya jika aksi perundangan tersebut sudah berlebih dan di luar batas kewajaran. Yang B ini kita tahan dulu ya teman-teman ya. Kita coba lihat jawaban yang lainnya ya. Yang C, saya membantunya terlepas dari perundungan. Yang C ini lebih tepat dari yang B ya teman-teman ya. Jadi yang B kita salahkan dulu, kita silangkan. Yang D, saya akan menghubungi pihak berwajib agar saya selamat. Oh, yang D ini tidak baik teman-teman ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Jadi, poin yang tertinggi itu ada di pilihan C, poin 3 ada di pilihan B, poin 2 ada di pilihan A, dan poin 1 ada di pilihan D. Soal nomor 2. Apabila setelah Anda lolos sebagai P3K, Anda mengetahui bahwa gaji yang Anda terima tidak sesuai dengan yang Anda bayangkan. Tindakan Anda. A. Mau tidak mau tetap menerima saja karena saya tidak tahu protes kepada siapa. B. Menerima saja namun tetap mempelajari peluang kerja di tempat lain yang lebih menjanjikan setelah masa kontrak saya habis. C. Menerima dengan ikhlas sesuai ketentuan yang berlaku dan menganggap pekerjaan ini sebagai pengabdian. D. Tidak menganggap itu masalah karena saya bisa mencari penghasilan lain dengan memanfaatkan fasilitas internet kantor. Baiklah teman-teman, silakan di-pause dan coba untuk dijawab ya teman-teman ya. Baiklah teman-teman, marilah kita jawab, kita bahas bersama-sama. Nah, di soal ini dijelaskan Anda lolos sebagai P3K. Kemudian Anda baru tahu kalau gaji yang Anda terima itu tidak sesuai dengan yang Anda bayangkan ya. Nah, apa yang sebaiknya Anda lakukan? Kita mulai dari jawaban yang A. Mau tidak mau, tetap menerima saja karena saya tidak tahu protes kepada siapa.
Kita tahan dulu teman-teman ya, jawaban yang A. Kita coba lihat jawaban yang B. Menerima saja, namun tetap mempelajari peluang kerja di tempat lain yang lebih menjanjikan setelah masa kontrak saya habis. Oh, saya kira jawaban yang B ini lebih tepat pada teman-teman ya daripada jawaban yang A. Nah, yang A kita eliminasi dulu. Nah, yang B kita tahan dulu ya teman-teman ya. Siapa tahu ada yang lebih baik lagi. Yang C, menerima dengan ikhlas sesuai ketentuan yang berlaku dan menganggap pekerjaan ini sebagai pengabdian. Nah, yang C ini lebih tepat ya teman-teman ya daripada yang B. Yang B masih ingin nyari peluang di tempat lain teman-teman. Tapi yang C dia menerima dengan ikhlas dan menganggap pekerjaan ini sebagai pengabdian. Nah, pilihan yang C ini membuat orang-orang bekerja lebih giat ya teman-teman ya. Yang B ini kurang tepat ya teman-teman ya. Kita tahan dulu yang C. Kemudian kita lihat jawaban yang D. Tidak menganggap itu masalah karena saya bisa mencari penghasilan lain dengan memanfaatkan fasilitas internet kantor. Oh, yang D ini saya rasa kurang tepat ya teman-teman ya. Karena dia menggunakan fasilitas kantor untuk mencari penghasilan lain ya. Jadi jawaban D kurang tepat. Yang paling tepat adalah jawaban yang C ya teman-teman ya. Nah, yang C ini poinnya 4, yang D ini poinnya 3. Yang B poinnya 2, dan A poin yang terkecil yaitu 1. Soal nomor 3. Anak Anda memiliki banyak teman di sekolahnya. Ada teman yang berbeda agama, ada yang berbeda suku dan budaya, bahkan ada yang berbeda latar belakangnya. Tanggapan Anda terkait hal tersebut adalah A. Saya senang ia dapat berbaur dengan murid lain. B. Saya berharap ia memilih teman yang tepat untuk kebaikannya. C. Saya membiarkan hal tersebut meski saya khawatir. D. Saya mendukung setiap keputusan anak saya. Silakan di-pause dulu ya teman-teman ya, dan silakan teman-teman coba untuk menjawab. Cukup ya teman-teman ya, adalah kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal ini dijelaskan bahwa anak Anda memiliki teman yang berbeda agama, suku dan budaya, serta latar belakang. Nah, tanggapan Anda, yang diminta ini tanggapan Anda ya teman-teman ya. Nah, kita coba lihat jawabannya A. Saya senang ia dapat berbaur dengan murid lain. Nah, yang A ini pilihan tepat ya teman-teman ya, pilihan bagus ya. Kita tahan dulu ya teman-teman ya, kita lihat jawaban yang B. Saya berharap ia memilih teman yang tepat untuk kebaikannya. Ini yang B ini berarti dia pilih teman ya kawan-kawan ya. Yang B ini kurang baik ya. Yang C, saya membiarkan hal tersebut meski saya khawatir. Oh, yang C juga kurang tepat ya teman-teman ya. Yang D, saya mendukung setiap keputusan anak saya. Oh, yang D ini juga kurang tepat teman-teman ya. Kita juga harus bisa memberi masukan untuk anak-anak kita ya. Yang D ini kurang tepat. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Jadi yang A ini poinnya 4, yang C poinnya 3, yang B poinnya 2, dan yang D poinnya 1 ya teman-teman ya. Soal nomor 4. Sebelum ada perubahan, instansi Anda menerapkan 6 hari kerja. Namun, setelah peraturan yang baru diberlakukan, instansi Anda menerapkan 5 hari kerja. Anda adalah pimpinan divisi. Mengenai perubahan jumlah hari kerja yang perlu Anda persiapkan agar pekerjaan tetap dapat selesai tepat waktu adalah A. Mencoba menjalani perubahan jam kerja tersebut. Jika tidak berhasil, memberikan usulan agar dikembalikan ke aturan 6 hari kerja. B. Menyesuaikan pengaturan mengenai jam kerja yang lebih efektif. C. Memberikan koordinasi pada tim kerja untuk menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat. D. Menjalani perubahan jam kerja tersebut dengan penuh sukacita. Silakan teman-teman pause dan coba untuk menjawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas bersama-sama. Di dalam soal dijelaskan ya teman-teman ya, ada perubahan aturan yang awalnya 6 hari kerja, kemudian dirubah menjadi 5 hari kerja, dan Anda di sini adalah pemimpin divisi. Nah, apa yang sebaiknya Anda lakukan? Nah, kita coba jawaban yang A. Mencoba menjalani perubahan jam kerja tersebut. Jika tidak berhasil, memberikan usulan agar dikembalikan ke aturan 6 hari kerja. Saya rasa jawaban A ini kurang tepat ya teman-teman ya. Berarti ini mau coba-coba dulu.
Jika tidak berhasil meminta balik lagi ke aturan lama. Oh, ini tidak segampang itu ya teman-teman ya. Karena untuk mengubah aturan di suatu instansi itu prosesnya panjang. Jawabannya A ini kurang tepat ya. Yang B, menyesuaikan pengaturan mengenai jam kerja yang lebih efektif. Ini bagus ya teman-teman ya. Kita tahan dulu ya. Yang C, memberikan koordinasi pada tim kerja untuk menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat. Saya rasa yang C lebih tepat sasaran teman-teman. Ya, karena yang C ini dia berkoordinasi pada tim kerja. Sehingga apa? Sehingga pekerjaan mereka menjadi lebih cepat ya. Menurut saya yang C ini lebih tepat daripada yang B teman-teman. Yang B kita eliminasi. Kita lihat yang D, menjalani perubahan jam kerja tersebut dengan penuh sukacita. Oh, yang D ini dia bahagia saja teman-teman, tapi tidak ada tindak lanjut untuk selanjutnya seperti apa. Yang D ini kurang tepat ya teman-teman ya. Yang lebih tepat adalah yang C teman-teman ya. Jadi poin tertinggi ada di C, poin 3 ada di B, poin 2 ada di D, dan poin 1 ada di A. Soal nomor 5. Anda memiliki beberapa tugas di perusahaan. Suatu hari, atasan mempercayakan sebuah tugas Anda untuk dikerjakan oleh seorang junior. Apa tanggapan Anda terkait hal tersebut? A. Saya senang ada yang membantu saya. B. Tidak menjadi masalah jika ada yang membantu pekerjaan saya. C. Saya sudah memiliki banyak pekerjaan, sehingga tidak masalah untuk diambil sebagian pekerjaan saya. D. Mungkin atasan ingin junior belajar pada saya. Silakan di-pause teman-teman ya, dan coba untuk dijawab. Cukup ya, kita jawab bersama-sama. Di soal dijelaskan, atasan mempercayakan tugas Anda dikerjakan oleh junior. Apa tanggapan Anda ya? Kita coba jawaban yang A. Saya senang ada yang membantu saya. Bagus ya teman-teman ya. Kita lihat dulu yang B. Tidak menjadi masalah jika ada yang membantu pekerjaan saya. Saya rasa yang B ini kurang tepat ya. Lebih tepat yang A ya teman-teman ya. Yang C. Saya sudah memiliki banyak pekerjaan, sehingga tidak masalah untuk diambil sebagian pekerjaan saya. Masih bagus jawaban yang A. Yang D, mungkin atasan ingin junior belajar pada saya. Kalau menurut saya lebih tepat jawaban yang A teman-teman ya. Jadi tanggapan kita senang teman-teman ada yang membantu saya ya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang A teman-teman. Jadi poin tertinggi ada di A, poin 3 ada di B, poin 2 ada di C, dan poin 1 ada di D. Soal nomor 6. Dalam bekerja, Anda lebih senang dan merasa lebih mampu ketika bekerja sendirian atau secara kelompok. A. Saya terbiasa bekerja kelompok dengan orang yang sudah saya kenal dengan baik. B. Saya lebih maksimal saat bekerja sendiri karena saya yakin dengan kemampuan saya. C. Saya terbiasa bekerja kelompok ketika menghadapi pekerjaan yang berat. D. Saya bisa bekerja individu maupun bekerja bersama kelompok dalam situasi apapun. Silakan di-pause dulu ya teman-teman ya, dan silakan teman-teman coba untuk menjawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas bersama-sama. Kita mulai dari soal ya teman-teman ya. Di soal tadi mereka disuruh memilih ya. Anda lebih senang bekerja sendiri atau Anda lebih senang bekerja secara berkelompok ya. Nah, kita coba lihat jawaban yang A teman-teman. Saya terbiasa bekerja kelompok dengan orang yang sudah saya kenal dengan baik. Kita tahan dulu ya teman-teman ya, jawaban yang A. Kita lihat jawaban yang B. Saya lebih maksimal saat bekerja sendiri karena saya yakin dengan kemampuan saya. Nah, yang B ini kurang tepat ya teman-temannya, berarti dia ini tidak bisa diajak kerja sama atau kerja kelompok ya. Yang B kurang tepat. Coba kita lihat lagi jawaban yang C. Saya terbiasa bekerja kelompok ketika menghadapi pekerjaan yang berat. Yang C ini saya rasa jawabannya lebih baik daripada yang A ya teman-teman ya. Yang A ini dia pilih-pilih kawan-kawan. Dia cuma mau bekerja dengan orang yang sudah dikenalnya dengan baik. Bagaimana kalau satu kelompok dengannya yang belum ia kenal? Nah ya, teman-teman ya, berarti yang A ini jawabannya kurang tepat ya teman-teman ya. Yang C kita tahan dulu, kita lihat jawaban yang D. Saya bisa bekerja individu maupun bekerja bersama kelompok dalam situasi apapun. Nah, yang D ini menurut saya lebih tepat daripada yang C ya teman-teman ya. Yang C hanya ketika menghadapi pekerjaan yang berat. Sedangkan yang D ini
lebih dari apapun, yang D ini tidak memilih. Dalam situasi apapun, tugas yang diberikan, dia siap untuk bekerja dalam kelompok. Berarti yang D ini lebih tepat daripada yang C, teman-teman ya. Jadi poin 4 itu ada di D, poin 3 ada di C, poin 2 ada di A, dan poin paling kecil yaitu 1 ada di B. Soal nomor 7. Anda sedang liburan di sebuah pulau bersama keluarga. Tiba-tiba, atasan meminta Anda mengerjakan tugas secara online dengan segera. Anda tidak dapat meninggalkan anak-anak yang sedang minta ditemani bermain. Saat ini, banyak jasa pengetikan dan pengerjaan tugas secara online. Tanggapan Anda terkait hal tersebut adalah: A. Jika pekerjaan mereka baik, maka saya akan mencobanya. B. Meninggalkan anak sebentar saja, bukan masalah yang besar. C. Saya mengerjakan sendiri tugas tersebut dan menitipkan anak pada keluarga lainnya. D. Saya ikut memanfaatkan jasa online. Baiklah teman-teman, silakan di-pause dan dijawab ya. Cukup ya teman-teman ya. Kita akan bahas bersama-sama. Nah, di dalam soal dijelaskan atasan Anda meminta Anda mengerjakan tugas secara online dengan segera, berarti mendesak ini teman-teman ya. Nah, sekarang pada saat ini banyak jasa pengetikan dan pengerjaan tugas secara online. Apa yang sebaiknya Anda lakukan ya teman-teman ya? Kita mulai dari jawaban yang A. Jika pekerjaan mereka baik, maka saya akan mencobanya. Saya rasa yang A ini tidak baik ya teman-teman ya. Tugas ini diberikan atasan untuk Anda, bukan untuk orang lain ataupun Anda pekerjakan orang lain untuk mengerjakannya. Jawabannya A ini kurang tepat ya teman-teman ya. Yang B, meninggalkan anak sebentar saja, bukan masalah yang besar. Kita tahan dulu jawaban B yang teman-teman ya. Jawaban yang C, saya mengerjakan sendiri tugas tersebut dan menitipkan anak pada keluarga lain. Nah, yang C ini lebih tepat, teman-teman. Ada tindakannya. Yang B ini dia cuma meninggalkan anak saja, tapi tidak jelaskan apa yang dilakukannya. Ya, yang B ini kurang tepat ya, teman-teman ya. Yang D, saya ikut memanfaatkan jasa online. Nah, yang D ini kurang tepat ya, teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Saya mengerjakan sendiri tugas tersebut dan menitipkan anak pada keluarga lainnya. Yang poin paling besar ada di C, poin 3 ada di B, poin 2 ada di A, dan poin 1 ada di D. 8. 2 bulan yang lalu, Anda bekerja sama dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan event besar yang diselenggarakan oleh divisi Anda. Hari ini, Anda dan rekan sedivisi ditawari menonton film di bioskop termahal oleh pihak ketiga dengan maksud perayaan karena event berjalan lancar dan sukses. Tindakan Anda: A. Melaporkan kepada pihak berwenang di perusahaan. B. Menolak dengan baik dan halus tanpa menyinggung pihak ketiga. C. Menerima untuk menghargai maksud baik pihak ketiga. D. Menerima karena ini adalah hasil dari kerja keras 2 bulan yang lalu. Silakan di-pause dan jawab ya teman-teman. Cukup ya? Kita jawab bersama-sama. Soal nomor 8 ini dia membahas tentang Anda dan rekan divisi Anda ditawari menonton film oleh pihak ketiga karena ada maksud ya teman-teman ya. Maksudnya karena perayaan dari event berjalan lancar. Oh, ini hati-hati ya teman-teman ya. Ini bisa jadi salah satu bentuk gratifikasi. Nah, kita coba lihat jawabannya A. Melaporkan kepada pihak berwenang di perusahaan. Ini saya rasa kita tahan dulu ya teman-teman ya. Yang B, menolak dengan baik dan halus tanpa menyinggung pihak ketiga. Saya rasa yang B ini lebih tepat jawabannya teman-temannya daripada yang A ya teman-teman ya. Kita eliminasi yang A. Yang C, menerima untuk menghargai maksud baik pihak ketiga. Oh, yang C ini berarti Anda menerima gratifikasi teman-teman. Tidak baik ya. Yang D, menerima karena ini adalah hasil dari kerja keras 2 bulan yang lalu. Yang D ini juga berarti Anda menerima gratifikasi. Tidak baik ya teman-teman ya. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang B, teman-teman. Menolak dengan baik dan halus tanpa menyinggung pihak ketiga ya. Jawaban yang paling tepat yang B, poin 4 ada di B berarti teman-teman ya. Poin 3 ada di A, poin 2 ada di C, dan poin 1 ada di D. Soal nomor 9. Anda dan pasangan memutuskan untuk sama-sama bekerja. Sekarang sudah banyak
jasa penitipan anak sementara orang tua bekerja. Banyak rumor yang beredar bahwa tempat penitipan sering melakukan kekerasan kepada anak yang dititipkan. Bagaimana pendapat Anda terkait hal tersebut? A. Saya akan memantau mereka selama 24 jam sebelum mempercayakan anak saya. B. Saya berencana menitipkan anak saya pada neneknya saja, meski mereka sudah tua. C. Saya akan melakukan survei terlebih dahulu sebelum mempercayakan anak saya kepada mereka. D. Saya akan mencari penitipan dengan biaya mahal agar keamanan anak saya terjamin. Baiklah teman-teman, silakan di-pause dan coba untuk dijawab ya. Cukup ya teman-teman, kita bahas bersama-sama. Soal nomor 9 ini menjelaskan bahwa Anda dan pasangan sama-sama bekerja, jadi tidak ada waktu untuk mengurus anak. Jadi zaman sekarang banyak jasa penitipan anak. Banyak rumor yang mengatakan bahwa penitipan anak sering melakukan kekerasan kepada anak. Nah, kita coba lihat jawaban yang A. Saya akan memantau mereka selama 24 jam sebelum mempercayakan anak saya. Bagus ya teman-teman ya. Kita keep dulu, kita simpan jawaban yang A. Yang B, saya berencana menitipkan anak saya pada neneknya saja, meski mereka sudah tua. Ini tidak baik teman-teman ya, kasihan ya teman-teman ya. Yang B kurang tepat. Yang C, saya akan melakukan survei terlebih dahulu sebelum mempercayakan anak saya kepada mereka. Nah, jawaban yang C ini menurut saya lebih tepat daripada yang A, teman-teman. Kenapa? Yang A ini dia memantau hanya selama 24 jam. Sedangkan yang C ini dia melakukan survei. Survei ini lama ya teman-teman ya, tidak dalam waktu yang dekat. Tidak dalam waktu yang sebentar. Mungkin seminggu atau 2 minggu sebelumnya atau berbulan-bulan sebelumnya. Disurvei dulu, ditanyakan dengan orang tua yang pernah menitipkan anak di sana, dilihat keseharian mereka di sana. Jadi jawaban yang paling tepat itu menurut saya yang C ya. Yang A kurang tepat ya teman-teman ya. Yang C kita simpan dulu teman-teman. Kita lihat jawaban yang D. Saya akan mencari penitipan dengan biaya mahal agar keamanan anak saya terjamin. Oh, belum tentu teman-teman. Belum tentu biaya mahal penitipannya bagus ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang D ini kurang tepat teman-teman. Jawaban yang paling tepat adalah yang C teman-teman. Jadi poin tertinggi ada di C, poin 3 ada di A, poin 2 ada di D, dan poin terendah yaitu 1 ada di B. Soal nomor 10. Anda seorang pegawai di sebuah instansi pemerintah. Suatu hari, atasan Anda menawarkan Anda untuk ikut melaksanakan tugas di luar kota. Bersamaan dengan itu, ibu Anda sedang dirawat di rumah sakit. Tidak ada yang menemani ibu Anda selain Anda. Tindakan Anda: A. Berkomunikasi dengan ibu saya. Mungkin ia akan mengizinkan saya tugas di luar kota. B. Menerima tawaran tersebut sebab saya pegawai teladan dan selalu siap dengan tugas apapun. C. Menolak tawaran tersebut dan memberitahu keadaan saya kepada atasan. D. Menolak tawaran tersebut demi menjaga ibu saya. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman jawab di kolom komentar. Nanti di video berikutnya akan kita bahas bersama-sama ya teman-teman ya. Nah teman-teman jangan lupa like dan share video ini dan subscribe channel YouTube Pak Reza. Jangan lupa juga follow Instagram, TikTok, dan Facebook Pak Reza ya teman-teman ya. Sampai ketemu di video berikutnya.